Mister Tong, ayolah, ikutlah. Ayo berolahraga, biar badan Mister Tong sehat. Haya, aku sudah sehat lah. Kalau aku olahraga naik pohon bambu. Sambil naik pohon bambu, aku makan daunnya. Makanya aku sehat. Begitulah. Oh, macam itulah. Haya, betul-betul. Hei, Lava, Aikila, dari tadi kamu mondal-mandil, kamu cari mata air. Kayak itu loh, kisah asal mulanya sumur Zam-Zam. Hah? Sumur Zam-Zam? Apa pula itu? Bagaimana pula ceritanya? Awak pengen tahu juga? Haya, mau tahu? Subscribe dulu sama nyalakan gambar loncengnya. Kasih like dan komen. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain Oke. Haya. Assalamualaikum adik-adik. Seneng banget Kang Murdi kembali hadir menyapa adik-adik di channel kesayangan Dongeng Bocah. Episode kali ini Kang Murdi akan menceritakan sejarah asal muasal terciptanya sumur Zam-Zam. Adik-adik sudah kenal kan sama air Zam-Zam? Itu loh, air yang selalu dirindukan oleh para jemaah haji ataupun jemaah umroh setiap kali berkunjung ke tanah suci. Katanya sih tidak afdol kalau pergi ke tanah suci tapi tidak meneguk segarnya air Zam-Zam. Dan biasanya para jemaah haji dan juga umroh ini pulang ke tanah air dengan membawa oleh-oleh andalan berupa air Zam-Zam. Tahu nggak sih adik-adik? Zam-Zam itu berasal dari ucapan Bunda Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, saat menemui air di bawah kaki mungil putranya Ismail. Zam-Zam artinya berkumpul atau airnya berkumpul supaya banyak. Hingga kemudian disebutlah Zam-Zam. Sejarahnya bermula ketika Bunda Siti Hajar dan Ismail yang waktu itu masih bayi itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang yang tandus, gersang, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun ya adik-adik, Nabi Ibrahim itu meyakinkan istrinya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perintah Allah. Nah adik-adik, tiba pada saatnya akhirnya bekal yang dibawa oleh Bunda Siti Hajar habis. Dan akhirnya Ismail yang kehausan menangis. Siti Hajar waktu itu masih menyusui, tapi karena kehabisan makanan dan dia tidak makan, akhirnya air susunya tidak keluar. Karena Ismail menangis terus, dia pun gelisah mencari makanan ataupun air untuk diminum di padang yang tandus, dan nantinya tempat itu bernama Mekah. Adik-adik, tahu nggak? Bunda Siti Hajar itu memandang ke arah Bukit Marwah. Di sana ia seperti melihat ada mata air. Kemudian ia pun berlari ke Bukit Marwah. Tapi ternyata pas sampai di sana tidak ada sumber air. Tapi pas balik lagi ke arah Bukit Safa, nggak taunya ada. Seperti di sana mata air terlihat. Jadi Bunda Siti Hajar berlari lagi ke arah bukit satunya. Bukit apa tadi namanya? Bukit Safa. Nah, di sana sampai di sana ternyata tidak ada. Lalu kembali lagi terlihat seperti ada bayangan mata air di Bukit Marwah. Bunda Hajar pun berlari ke arah sana. Lagi-lagi tidak ada. Begitu seterusnya, Bunda Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Nah adik-adik,
Apa yang dilakukan Bunda Siti Hajar ini kelak dinamakan sa'i, yang dijadikan salah satu rukun haji. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah selama 7 kali. Nah, setelah 7 kali berlari di antara Bukit Safa dan Marwah, kemudian Bunda Siti Hajar melihat ke arah putranya Ismail. Kan tadi nangis keras sekali karena saking kehausannya sampai kelojotan, kayak kakinya menghentak-hentak ke pasir, kan dibaringkan di atas pasir. Nah, lalu tiba-tiba berhenti tangisannya. Ada apa ya? Ternyata dari pasir yang di bawah kaki Nabi Ismail itu keluarlah air. Dan airnya terus bertambah. Bunda Siti Hajar berlari menghampiri tempat tadi yang ada putranya Ismail. Kemudian berkata, "Zam-zam," supaya airnya berkumpul. Nah, adik-adik, kelak mata air ini dinamakan Zam-zam sesuai yang diucapkan Bunda Siti Hajar tadi, dan menjadi sumber kehidupan di padang yang tandus tersebut. Lalu mata airnya konon katanya tidak akan bisa kering, dan sampai saat sekarang pun masih kita bisa menjumpainya di tanah suci Mekah sana. Mata air Zam-zam ini sempat tertutup setelah ribuan tahun tidak terawat sepeninggal Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nah, baru pada zaman kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, beliaulah yang kemudian menggali mata air Zam-zam dan dibuat seperti sumur. Adik-adik, sumur Zam-zam ini jaraknya 20 meter sebelah tenggara Ka'bah. Dekat kan? Nah, demikianlah sejarah asal-muasal sumur Zam-zam. Semoga kisah ini semakin memperkaya pengetahuan kita dan semakin mencintai Islam. Kang Budi pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di channel Dongeng Bocah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.